Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat bertemu lagi pada video kali ini. Dan yang kedua, salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada sang baginda besar kita, yaitu Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Baik, alhamdulillah teman-temanku sekalian, kita dapat bertemu lagi di video kali ini. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan yang berkah ini, saya ingin menyampaikan tentang keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa. Wahai teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali manusia berbondong-bondong untuk mencari pahala di bulan yang suci ini. Mengapa? Karena pahalanya tidak main-main. Allah pada bulan suci Ramadan ini akan selalu senantiasa memberikan pahala sebanyak-banyaknya untuk hambanya yang berpuasa, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Dan maka dari itu, kita sebagai umat Islam berpuasalah pada bulan suci Ramadan ini. Wahai teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sungguh bagi orang yang berpuasa akan selalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diampuni dosanya oleh Allah adalah termasuk salah satu keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya yaitu barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan ini karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka dari itu, wahai teman-temanku sekalian, perbanyaklah mencari pahala dan memohon ampun kepada Allah di bulan yang suci ini. Karena Allah pada bulan suci Ramadan ini akan selalu senantiasa memberikan pahala sebanyak-banyaknya. Allah tidak segan-segannya untuk memberikan pahala sebanyak-banyaknya dan memberikan ampunan kepada hambanya yang berpuasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan Allah juga akan membukakan pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Maka dari itu, wahai teman-temanku sekalian, kita sebagai umat Islam berpuasalah pada bulan suci Ramadan ini dan ingatlah untuk selalu mencari pahala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain Allah tidak segan-segannya memberikan pahala sebanyak-banyaknya dan memberikan ampunan sebanyak-banyaknya kepada hambanya yang berpuasa, Allah juga sangat senang melihat hambanya yang bertaubat pada bulan suci Ramadan ini dan mengerjakan kebaikan dan mengerjakan amal ibadah lainnya. Apalagi dikerjakan pada bulan suci Ramadan ini sungguh istimewa bukan bagi orang-orang yang berpuasa, disenangi oleh Allah dan insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang buruk. Baik, wahai teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada malamnya bagi orang yang berpuasa, tepat setelah sholat isya, kita umat muslim akan mengerjakan sholat tarawih. Sungguh pahala sholat tarawih itu sangat istimewa bagi orang-orang yang berpuasa, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan bermalas-malasan untuk mengerjakan sholat tarawih, karena seperti yang kita tahu, pahala sholat tarawih itu sangat bermanfaat dan sangat istimewa bagi orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu, teman-temanku sekalian, perbanyaklah mengerjakan kebaikan di bulan yang suci ini, karena Allah juga akan membalas kebaikan itu. Seperti hadis qudsi mengatakan, "Kullu amalin ibni adama lahu illa siyami fa innahu li wa ana ajri bihi." Ya, artinya yaitu semua amal perbuatan anak Adam yakni manusia itu adalah untuknya, melainkan berpuasa itu adalah untukku, dan sesungguhnya puasa itu aku yang memberikan balasan dengannya. Wahai teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita harus bangga menjadi umat muslim karena mempunyai bulan kemuliaan ini. Berkah-berkah yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang berpuasa sungguh istimewa bukan bagi orang yang berpuasa. Ketahuilah wahai teman-temanku sekalian, ada banyak keistimewaan yang lainnya yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Kira-kira ada yang tahu tidak?
Kalau tidak ada, mari kita simak baik-baik. Yaitu yang pertama, orang yang berpuasa tidak akan terjerumus dalam riya atau pamer. Yaitu orang-orang yang berpuasa dapat melumpuhkan setan. Sementara nafsu syahwat adalah pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah maksiat. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami fadayyiku majariyahu bil ju'i. Yang artinya yaitu sungguh setan itu menyusup aliran darah anak Adam, maka persempitan jalan masuknya dengan lapar puasa. Sungguh pahala puasa itu lebih besar dibandingkan pahala ibadah lainnya. Mulai dilipatkan dari 10 kali sampai 200 kali sampai yang Allah kehendaki. Maka dari itu berpuasalah wahai teman-temanku sekalian di bulan suci Ramadan ini. Karena seperti yang kita tahu, pahala orang yang berpuasa itu lebih besar daripada pahala ibadah yang lainnya. Selanjutnya yaitu pahala melihat Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah akan mendapatkan balasan berupa surga, melainkan berpuasa pahalanya bersua langsung dengan Allah di akhirat nanti tanpa ada penghalang. Maka dari itu teman-temanku sekalian, jangan pernah bosan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan ingat untuk selalu mengerjakan kebaikan, karena kebaikan itu akan datang pada diri kita masing-masing. Sungguh istimewa bukan bagi orang-orang yang berpuasa tadi? Wahai teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ketahuilah wahai teman-temanku sekalian, adapun orang-orang berpuasa memiliki keistimewaan yang lainnya juga. Dan ketahuilah wahai teman-temanku sekalian, orang-orang yang berpuasa itu mempunyai pintu surga yang khusus di akhirat nanti, yang mana pintu surga tersebut hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, dan selain orang-orang yang berpuasa tidak akan bisa memasukinya. Dan pintu surga tersebut atau surga tersebut disebut dengan Ar-Rayyan. Seperti hadis mengatakan dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyanu yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yaqulu aina shaimuna fayaqumuna la yadkhulu ahadun minhu ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ya artinya yaitu sungguh di surga nanti ada satu pintu disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut. Selain orang-orang yang berpuasa tidak akan bisa memasukinya. Nantinya orang-orang yang berpuasa akan diseru, mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Mereka tidak akan memasukinya. Jika orang-orang yang berpuasa telah memasukinya, maka akan tertutup dan selain itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu teman-temanku sekalian, kita sebagai umat Islam perbanyaklah membaca sholawat dan berzikir kepada Nabi dan Rasul. Dan kira-kira ada yang tahu tidak bahwa sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan bau minyak mis atau kasturi. Sungguh mengagumkan bukan bagi orang yang berpuasa, yang mana bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan bau minyak kasturi. Maka dari itu teman-temanku sekalian, jangan malu untuk melaksanakan ibadah puasa hanya karena hal bau mulut saja. Karena seperti yang kita tahu tadi, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan bau minyak kasturi. Seperti hadis mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La khulufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Ya artinya yaitu sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua, ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan ingatlah untuk selalu menetapkan hal yang baik di dalam hati kita. Dan ingat, setelah ini jangan lupa diamalkan kepada orang lain. Dan semangat untuk orang-orang yang berpuasa, karena hasilnya akan sangat istimewa bagi orang-orang yang berpuasa. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perkataan. Syukran summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.